591 kelas 1C dari kelompok 1. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai sanksi dan pidana di bidang perpajakan. Baik, yang pertama adalah sanksi petugas pajak. Sanksi petugas pajak adalah hukuman atau tindakan yang dikenakan terhadap petugas pajak yang melanggar kewajiban atau etika dalam melaksanakan tugasnya. Sanksi tersebut dapat berupa pidana, kurungan, ataupun penjara. Pidana dan denda. Pidana dan denda yang diberikan bagi petugas pajak yang mengungkapkan rahasia wajib pajak karena yang pertama, jika alpa atau lalai, maka petugas pajak dikenakan sanksi kurungan 1 tahun dan juga denda sebesar 25 juta. Kemudian, jika secara sengaja, maka petugas pajak dikenakan sanksi kurungan 2 tahun dan juga denda senilai 50 juta. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Pasal 34 Ayat 1, yaitu setiap pejabat dilarang memberikan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu petugas pajak yang menetapkan pajak tidak sesuai dengan undang-undang, yaitu pada pasal 36A Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang berbunyi, pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, maka dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, petugas pajak yang bertindak di luar kewenangannya pada pasal 36A ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang berbunyi, pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang, melakukan pemeriksaan dan investigasi, dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perkenalkan saya Lita Agustina, NPM 2475488. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu pidana. Yang pertama, petugas pajak yang melakukan pemerasan akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 368 KUHP, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian yang kedua, petugas pajak yang melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dikenakan sanksi tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 36A ayat 4, yaitu pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya, yang berisi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Saya akan menjelaskan sanksi pidana bidang perpajakan pada selain wajib pajak atau pengusaha kena pajak. Yang pertama, lembaga dan lain-lain. Suatu lembaga akan terkena tindak pidana bidang perpajakan apabila lembaga tersebut dengan sengaja. Yang pertama, setiap orang tidak memberi data. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 35A ayat 1 yang berbunyi, setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan ketentuan pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2. Maka pimpinan atau petugas dari lembaga atau instansi tersebut akan terkena sanksi pidana sesuai dengan pasal 41C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 1 miliar.
Selanjutnya, setiap orang menyebabkan lembaga tidak mau memberi data, hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 35A ayat 1, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 41C ayat 2 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan 10 bulan dan denda paling banyak 800 juta. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmawati dengan NPM 24754093. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya Lita, yaitu konsultan dan lain-lain. Tenaga profesional yang memberikan jasa kepenisehatan atau konsultan dalam bidang keahlian tertentu atau wakil kuasa. Selanjutnya, setiap orang tidak memberi data. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 35A ayat 2 yang berbunyi, dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak mencukupi. DJP berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2. Sanksi pidana sesuai dengan pasal 41C, pasal 3 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data informasi yang diminta oleh DJP sebagaimana dimaksud pada pasal 35A ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak senilai 800 juta rupiah. Oke, saya akan melanjutkan bahwa setiap orang yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang secara sengaja menyalahgunakan data, maka akan dikenakan sanksi yang tertulis pada pasal 41C ayat 4, yaitu yang berbunyi, setiap orang yang secara sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian untuk negara, maka akan dikenakan sanksi berupa pidana kurungan selama 1 tahun penjara atau denda paling banyak sebesar 500 juta rupiah. Oke, selanjutnya ada pasal 44B ayat 2 yang berkaitan di mana setiap konsultan yang mempunyai hubungan dengan wakil, kuasa pajak, dan lain-lain yang secara sengaja tidak memberikan data pada saat proses penyidikan, maka akan dikenakan sanksi berupa pidana kurungan selama 1 tahun atau denda sebesar 25 juta rupiah. Isi dari pasal 44B ayat 2 yaitu penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan setelah wajib pajak atau tersangka telah membayar atau melunasi jumlah pokok pajak ditambah dengan sanksi denda sebesar 1 kali jumlah pokok pajak bila wajib pajak melakukan tindak pidana akibat kealpaan atau tidak ada keterangan. Lalu, konsultan setiap orang yang mempunyai hubungan dengan wakil, kuasa, dan lain-lain yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, maka sanksi yang diberlakukan menurut pasal 43 ayat 1 sesuai ketentuan dalam pasal 39 dan pasal 39A bahwa dikenakan pada yang menyuruh. Isi dari pasal 43 ayat 1 yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 dan pasal 39A berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang mengajukan atau yang membantu tindak pidana di bidang perpajakan. Isi dari pasal 39 yaitu perbuatan atau tindakan yang sebagaimana dimaksud pada dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, maka akan dikenakan sanksi yang berat, mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dari penerimaan negara. Dalam perbuatan atau tindakan ini, termasuk pula setiap orang yang tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pajak wajib pajak, dan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak. Isi dari pasal 39A yaitu setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak
bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Lalu ada konsultan setiap orang yang mempunyai hubungan dengan wakil, kuasa, dan lain-lain yang menyuruh melakukan atau yang melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, maka sanksi yang tertulis pada pasal 43 ayat 2 sesuai ketentuan dengan pasal 41A dan 41B bahwa dikenakan pada yang menyuruh. Isi dari pasal 41A yaitu setiap orang yang wajib memberikan bukti atau keterangan yang diminta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 tetapi tidak memberikan bukti atau keterangan atau memberikan bukti atau keterangan tetapi tidak benar maka akan mendapatkan sanksi berupa pidana kurungan selama 1 tahun atau denda paling banyak sebesar 25 juta rupiah. Isi dari pasal 41B yaitu setiap orang yang berusaha menghalangi atau mempersulit proses penyidikan tindak pidana perpajakan maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak sebesar 75 juta rupiah. Saya Kevin Oktareza, NPM 24754078 akan menjelaskan sanksi pidana perpajakan pada wajib pajak. Sebelum dilakukan pemeriksaan, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada transaksi, pemotongan atau pemungutan, pembayaran, dan penyampaian SPT. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara transaksi, pemotongan atau pemungutan, dan penyampaian SPT, maka dilakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran datanya. Yang pertama, jika sengaja tidak benar. Wajib pajak yang sengaja memberikan informasi tidak benar sesuai dengan pasal 39 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang tidak menyampaikan SPT dan atau informasi yang tidak benar dan tidak lengkap akan dikenakan sanksi pidana minimum 6 bulan penjara dan denda 2 kali pajak kurang bayar dan maksimum 6 tahun penjara dan denda 4 kali pajak kurang bayar. Yang kedua, jika sengaja mengulangi tidak benar. Wajib pajak yang pernah melakukan tidak benar dan mengulangi lagi kesalahannya sesuai dengan pasal 39 ayat 2 yang berbunyi, ancaman dan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilipatkan 2 apabila melakukan lagi tindakan pidana bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, maka akan dikenakan sanksi minimum 1 tahun penjara dan denda 2 kali pajak kurang bayar dan maksimum penjara 12 tahun dan denda 4 kali pajak kurang bayar. Sekian dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Calvin. Selanjutnya mencoba tidak benar. Maksudnya WP mencoba melakukan pelanggaran atau belum berhasil atau belum menyebabkan kerugian negara sesuai dengan pasal 39 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang yang mencoba melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau menyampaikan surat pemberitahuan atau informasi yang isinya tidak benar dan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D. Selanjutnya akan dikenakan sanksi minimum penjara 6 bulan dan denda 2 kali dan maksimal penjara 2 tahun dan denda 4 kali. Selanjutnya, apa tidak SPT atau SPT salah. Maksudnya WP lalai melaporkan atau melaporkan SPT dengan data yang salah sesuai dengan pasal 39 yang berbunyi, setiap orang yang karena kelalaiannya tidak melaporkan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan namun isinya salah atau tidak lengkap atau melaporkan keterangan yang isinya tidak benar akan dikenakan sanksi minimal denda 1 kali atau kurungan 3 bulan, maksimal denda 2 kali atau kurungan 1 tahun.
Selanjutnya, alfa tidak SPT atau SPT salah yang pertama kali. Maksudnya WP lalai melaporkan SPT atau melaporkan salah sesuai dengan pasal 13A yang berbunyi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar akan dikenakan sanksi kenaikan 200%. Sekian presentasi dari kami, biru laut seperti kolam ikan, paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.